Pagi teman-teman, saya Fitra Akbar. Di video kali ini kita akan ketemu dengan produknya dari VU. Ini adalah 3-axis stabilizer terbaru dari VU, namanya VU Escort. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Nah, bentuknya kecil seperti ini. Jadi ini adalah generasi kedua atau ketiga. Intinya adalah generasi pertama itu rata-rata pegangnya hanya di sebelah sini. Kalau yang generasi kedua atau ketiga itu pegangnya sudah ada pegangan di sini. Ini sama kayak punyanya Zhiyun Weebill ya. Pegangannya ada di sini, tapi ini lebih canggih teman-teman, karena di sebelah sini rata-rata umumnya layarnya monitor itu ada di sini teman-teman. Nah, VU itu pinter, layarnya ditaruh di sebelah sini nih. Jadi kita megang sini itu kita bisa lihat layarnya di sini nih teman-teman. Gitu. Jadi ini produknya menurut saya lumayan, kualitas bahannya juga lumayan bagus. Meskipun bukan dari metal, tapi ini lumayan bagus ya teman-teman. Ini uniknya teman-teman, di bagian sininya itu ada tambahan kaki stand gitu ya. Jadi kita bisa taruh nih tanpa ini, kita bisa hanya taruh seperti ini aja. Nah, di dalamnya itu ada tentunya ada plate ya untuk dipasang di kamera. Nanti kita akan adjust di sebelah sini. Terus kemudian di bagian tasnya, ini tasnya bagus loh, serius. Bagus juga nih. Nah, tasnya seperti ini, jadi kita bisa masukin kompartemen. Nah, barangnya ada di sini nih, cuma nggak akan saya keluarin. Ya, intinya adalah aksesoris dari VU Escort ini ya. Dan ini menggunakan velcro. Jadi kita bisa pasang sama taruh barangnya bisa tersimpan rapi di sini. Jadi ini kita diberikan plate-nya ada dua teman-teman. Plate yang pertama yang panjang, plate yang kedua yang pendek seperti ini. Jadi kita diberikan dua pilihan. Memang ini tidak akan in-depth review, tapi saya coba mereview sebanyak mungkin, meskipun saya nggak akan tunjukkan semua karena saya rasa semua penggunaan stabilizer intinya sama, kita menggunakannya ya secara steady-nya ya. Jadi kalau saya coba pasangan lagi ya, bagian sininya lagi. Nah, ini pinternya VU ini, bagian bawahnya ini ada dua nih, yang lurusnya ini sama lurusnya ini tuh. Nah, ini coba saya masukkan lagi kaki standnya ini, kita cek satu-satu lagi. Nah, apa aja ya yang ada di produknya ini? Satu, yang pertama ini ada 3-axis ya teman-teman ya, sini sama sini. Nah, kemudian ini ada semuanya dilengkapi sama adjuster, jadi kita bisa ngejust mau geser kurang ke kiri atau ke kanan gitu. Yang sini juga ada adjuster maju mundur seperti ini. Sini juga ada adjuster juga. Nah, di setiap adjuster ini kita diberikan lock ya teman-teman. Jadi kalau kita lock, kalau kita lepas locknya dia akan free gerak. Tapi kalau kita lock dia akan ngunci. Sama semua titik-titik aksisnya diberikan lock semua. Jadi kalau kita sedang tidak gunakan kita bisa lock. Yang pertama tadi ada locknya semua. Yang kedua ini ada semacam kayak pengatur, ini multifungsi ya, bisa kita gunakan untuk mengatur titik fokus atau mengganti beberapa fungsi di VU Escort ini. Jadi ini bisa dijadikan banyak fungsi. Yang kedua di sini bagian sini ada F1, ada F2. Function ini bisa kita rubah juga penggunaannya, bisa misalnya untuk mengganti FPV atau mengganti mode-modenya bisa kita gunakan fungsi F-nya di sini. Di sini juga aku lihat ada titik FPV. Jadi kalau kita modenya misalnya mode free follow atau mode 360, kita pindah ke FPV, langsung mencet ini aja secara otomatis pindah ke FPV. Jadi saya rasa memang VU Escort ini punya banyak mechanical button gitu, ada banyak tombol-tombol yang muncul di bagian badan-badannya supaya mempercepat kita untuk bekerja teman-teman. Di sini ada tombol untuk recenter juga, atau tombol untuk nge-snap selfie seperti produk-produk stabilizer merek sebelah. Kemudian di sini juga ada tombol power. Nah,
Nah, yang unik itu, yang enak ini adalah bagian dari tombol ininya, joysticknya. Joysticknya ini kayak floating, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nyalain dan maka layarnya akan modelnya touch seperti ini. Jadi ini touch, digeser-geser kita bisa ngerubah. Dan ini kalau kamera kita sambungkan dengan kabel ya, dari kamera ke VU S-Corp ini kita bisa ngerubah sampai ke pengaturan kameranya, mau ISO-nya berapa, shutternya berapa, f-nya berapa, itu kita bisa rubah, teman-teman. Jadi ini memang menurut saya canggih ya, karena punya saya yang lama itu DJI Ronin SC itu nggak sekeren ini. Ada touch screen-nya juga seperti ini, terus tombolnya, knobnya ini enak banget, kayak apa gitu ya. Menurut saya VU S-Corp ini, bayangin ya, saya beli dulu, aku ngelihat bahwa teknologinya dari 3-axis stabilizer ini semakin murah semakin lengkap, karena dulu saya beli merek sebelah itu harganya 4,5 juta dengan kualitas yang tidak sebagus ini. Dan ini payloadnya 2,5 kilo ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kamera full frame sama lensa wide gitu masih bisa ngangkat kayaknya. Tapi memang harus dibuktikan dulu dengan penggunaan. Tapi memang saran saya, kalau kamu menggunakan stabilizer seperti ini, jangan gunakan lensa zoom yang panjang-panjang juga. Jadi nanti berat ke depan jadinya bisa nunduk gitu. Jadi gunakan aja lensa fix dengan bukaan lebar, misalnya full frame pakai 28 mili atau gunakan APS-C pakai 16 mili, bukaannya 1,4 atau 2,8. Itu udah cukup, teman-teman. Jadi saya nggak akan ngetes produk seperti ini karena saya yakin hasilnya pasti bagus. Secara teoritis penggunaannya, baterainya ini 2500 mAh yang built-in di dalamnya body ini bisa sampai 13 jam, tapi mungkin bisa berkurang kalau kita payloadnya semakin berat. Jadi menurut saya penggunaan idealnya adalah 10 jam. Jadi saya 10 jam untuk satu kali wedding atau event saya rasa cukup lah. Wedding itu sekitar 6-8 jam. Saya rasa satu kali charge ini VU S-Corp ini bakal bertahan sampai seharian. Jadi ini adalah quick review dari VU S-Corp. Saya rasa produk ini tanpa harus dites lagi, tes jalan, tes pasti akan bagus. Kalau memang ada jitter atau micro vibration, bisa dicoba fungsi auto tune atau pastikan sudah stabil sebelum dinyalakan. Itu yang penting sih teman-teman, karena buat saya sebagus apapun auto tune-nya dari stabilizer ini, itu masih lebih bagus kalau kita stabilisin dulu. Jadi kalau mau ngestabilin dulu, kita atur dulu yaw-nya, pitch-nya, roll-nya, supaya hasilnya akan seimbang sebelum di auto tune. Jadi nggak ada lagi isu-isu micro vibration atau jitter atau geter kalau istilahnya anak sekarang. Saya rasa itu nggak akan muncul selama kita sudah stabilize sebelum digunakan. Jadi terima kasih udah lihat video ini. Jangan lupa lihat video-video saya selanjutnya. Silakan beli VU S-Corp ini di Plaza Kamera. Insya Allah barangnya ready stock dan lagi promo sampai 30 November. Semoga ketika video ini ditayangkan promonya masih jalan ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Fitra Akbar. Pagi teman-teman.